Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, ini adalah video bagian yang kedua dari pembahasan soal simulasi OSN Fisika tahun 2022. Teman-teman yang belum menyaksikan video bagian yang pertama, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Pada bandul balistik, balok kayu bermassa M besar 4 kg tergantung pada tali. Ketika peluru bermassa 50 gram berkecepatan V ditembakkan dan bersarang pada balok, maka tinggi maksimum balok tersebut adalah Y, yaitu 20 cm ya. Jika balok mula-mula diam, kecepatan peluru sesaat sebelum mengenai balok adalah titik-titik meter per sekon. Oke, jadi di sini satuan untuk kecepatannya diminta meter per sekon. Oke, sekarang teman-teman lihat pada saat peluru menumbuk balok di sini ya, fenomena yang terjadi di sini adalah adanya tumbukan di sini ya, tumbukan. Maka konsep pertama yang bisa kita pakai, kita bisa menggunakan yang namanya hukum kekekalan momentum linier ya. Saya singkat HKML. Nah, jadi momentum awal sistem itu harus sama dengan momentum akhir sistem ya. Sistemnya di sini terdiri dari peluru dan balok. Berarti kita tulis momentum peluru ya, berarti M peluru dikali V peluru. V pelurunya kita sebut aja misalkan sebelum menumbuk ini V1 gitu ya, biar gampang. Jadi V pelurunya adalah V1, kemudian ditambah dengan momentum baloknya berarti M besar dikali V baloknya anggaplah V2 ya. Di sini V2, berarti nanti V2-nya 0 karena baloknya diam ya. Sama dengan, nah di sini disebutkan bahwa pelurunya bersarang pada balok, artinya di sini peluru nempel di sini. Nah, tumbukannya berarti kan tumbukan tidak elastik sama sekali ya. Mereka menyatu dengan kecepatan yang sama, anggaplah kecepatannya V aksen ya. Setelah peluru jatuh ke bersarang di balok, dia punya kecepatan V aksen bersama-sama dengan balok. Berarti ini bisa kita tulis M ditambah M kecil dikali V aksen. Nah, di sini V2-nya 0 ya. Sini kita tulis ini aja, V2-nya sama dengan 0. V2 itu apa? V2 kecepatan balok sebelum ditumbuk oleh peluru. Ini 0. Maka kita bisa dapat massa pelurunya, kita masukin aja angkanya 50 gram, berarti 0,05 dikali V1 sama dengan massa baloknya adalah 4 kg, berarti 4 plus 0,05 dikali V aksen. Kita belum tahu V aksennya ya. Kita bisa sederhanakan 0,05 V1 sama dengan 4,05 V aksen. Sebutlah ini persamaan yang ke-1 atau pertama ya. Berikutnya kita lihat kasusnya. Setelah balok itu terkena peluru ya atau ditembak oleh peluru dan pelurunya bersarang di sini, maka mereka berdua ini punya kecepatan yang namanya V aksen. Kemudian kejadiannya adalah secara bersama-sama mereka akan naik ke sini. Nah, misalkan naik setinggi Y di soal ya. Nah, dia naik setinggi Y. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan energi kan. Pada saat tepat setelah ditumbuk oleh peluru, mereka berdua punya energi kinetik. Ya, kita ambil titik terbawahnya balok sebagai acuan. Maka energi kinetik yang dimiliki oleh balok dan peluru itu akan dibuat untuk naik ya, akan dibuat untuk naik berarti akan diubah menjadi energi potensial. Maka kita bisa pakai yang kedua, hukum kekekalan energi mekaniknya ya. Di bawah dia hanya punya energi kinetik, berarti setengah dikalikan M balok ditambah M peluru kali V aksen kuadrat. Mengapa di sini M plus M? Ya karena pelurunya bersarang di balok ya, sama dengan dia dipakai untuk naik menjadi energi potensial, yaitu M plus M dikali G, nah ini kita kurung dikali G dikali H. Nah, M plus M-nya bisa kita cancel ya, bisa kita coret di sini. Maka kita dapat nilai dari V aksennya. Nah, hanya di sini ternyata dia pakai simbol Y ya, sama aja nih, hanya sama dengan Y. Nah, kita masukkan di sini. Berarti V aksen kuadrat sama dengan kali 2 semuanya. Jadi 2 dikali G hanya diganti Y. Berarti V aksennya sama dengan 2 dikali 9,8 dikali Y-nya di sini 20 cm. Jadi 0,2. Maka kita dapat nilainya adalah 3,92 ya di sini. Ingat ini masih V aksen kuadrat ya, belum V aksen. Maka untuk tahu V aksennya kita tinggal akarin aja, akar kuadrat ya. Jadi V aksennya sama dengan akar dari 3,92 yaitu 1,98 ya. Kalau kita bulatkan 2 desimal 1,98 meter per sekon. Nah, berikutnya tinggal masukkan nilai V aksen ini ke dalam persamaan satu ini. Yang kita cari di soal adalah V1 di sini kan, kecepatan peluru sesaat sebelum menumbuk si balok, yaitu V1.
Berarti kita masukkan dia ke persamaan 1 di sini. Kita akan dapatkan 0,05 dikali V1 sama dengan 4,05 dikali 1,98. Nah, dapat nilai numerik dari V1-nya ya. Jadi V1 sama dengan 4,05 dikali 1,98 dibagi dengan 0,05. Maka kita peroleh 160,38 ya. 160,38. Karena diminta satu angka di belakang koma, di belakang desimal maksudnya, maka kita bulatkan dia jadi 160,4 meter per sekon. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Sekali lagi, untuk perhitungan numeriknya, saya minta teman-teman cek ulang di kalkulator masing-masing ya. Siapa tahu ada kesalahan dalam memencet kalkulator atau memasukkan angkanya. Oke, ini jadi jawabannya 160,4. 160,4 meter per sekon. Kita lanjutkan soal yang kedua. Pada gambar di samping, nampak dua buah balok dengan massa M besar dan M kecil masing-masing 4 kg dan 1 kg. Balok M besar bergerak pada permukaan horizontal dengan koefisien gesek kinetik μ1, nilainya 0,2, sedangkan koefisien gesek statik antara M dan M besar adalah 0,5. Besar gaya minimum F pada M agar tetap diam relatif terhadap M besar adalah titik-titik Newton. Oke ya, jadi di sini ada balok ya, kita gambar dulu. Ini misalkan lantainya, kemudian kita balok besar, ada punya balok besar yang punya massa M, dan ada balok kecil yang menempel di sini, dia punya massa M kecil. Nah, balok ini, sistem ini didorong oleh gaya F. Oke ya, seperti biasa kalau kita menemukan soal dinamika seperti ini, langkah pertama adalah teman-teman gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut ya. Gambarkan semua gaya-gayanya. Oke, kita mulai dari yang balok besar dulu. Balok besar dia otomatis punya beratnya dia ya. Jadi W besar yang nilainya sama dengan M kali G. Kemudian karena lantainya itu kasar, ada koefisien geseknya, maka dia punya gaya gesek. Arahnya kemana? Tentu saja berarah ke arah kiri, yaitu F. Kita sebut aja jadi F1 ya. F1 itu yang punyanya si balok besar. Kemudian dia akan punya gaya normal, berarti normalnya kita namain N1. Oke, kemudian kita pindah ke yang balok kecil. Dia akan punya berat juga ke bawah, yaitu M kecil kali G ya. Saya tulis langsung MG aja. Kemudian ada gaya normal, yaitu N ke arah kanan di sini. Berarti N-nya kita sebut aja jadi N2. Kemudian ada gaya gesek juga ya. Nah, secara alami dia pasti akan jatuh ya. Maka kalau ada gaya gesekan, gesekannya akan mengarah ke atas. Ini adalah F2 gitu. Dan jangan lupa karena ini menempel ya, antara balok 1 dan balok 2 menempel, maka kita perlu juga gambarkan di sini ada gaya normal sebagai reaksinya, yaitu N2 yang bekerja pada balok. Jadi pada balok ada N2 di sini akibat reaksi dengan N2 yang bekerja pada si balok kecil. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan selesaikan sistem ini. Teman-teman bisa memilih dua kerangka ya, bisa memilih kerangkanya sebagai balok, tetapi nanti melibatkan yang namanya gaya fiktif atau kerangkanya sebagai tanah. Kita akan coba dua-duanya di soal ini untuk memastikan apakah hasilnya itu sama ya. Oke, sekarang anggaplah sistem ini bergerak semuanya ke kanan ya, secara bersama-sama dengan percepatan A. Jadi di sini yang diminta adalah besar gaya minimum agar M tetap diam relatif terhadap M besar. Jadi M-nya ini diamnya terhadap M besar. Dia nggak turun atau nggak naik. Tetapi kalau terhadap tanah, dia itu akan ikut bergerak kemana? Ya berarti ke kanan ya. Jadi secara bersama-sama sistem itu bergerak ke kanan. Kayak yang pertama, kita pakai acuan yang tanah dulu ya. Kita pakai acuan tanah atau acuannya acuan inersial. Oke, kalau menggunakan acuan tanah, anggaplah teman-teman ada di sini. Ya, kita ada di tanah di sini. Maka kalau kita melihat sistem ini di tanah, baik M1, M besar ya, M besar maupun M kecil, itu semuanya bergerak ke kanan kan, semuanya bergerak kanan. Berarti kalau kita lihat untuk M besar, gayanya apa? Sigma F sama dengan M besar dikali dengan A ya, M besar kali A. A-nya ya A ini, percepatan mereka itu. Nah, berarti sigma F-nya apa aja yang bekerja pada balok yang besar ini? Berarti ada F, ya, ada F ini, F luar ini, kemudian dikurangi F1, kemudian dikurangi N2, berarti kan ada N2 di situ, sama dengan M besar dikali dengan A ya. F itu ke kanan, kemudian F1 itu ke kiri, dan ada N2 ke kiri. Karena geraknya ke kanan, maka yang ke kiri kita kasih tanda negatif. Kemudian F
dikurangi F1 itu berarti mu1 dikali N1 minus N2 sama dengan M dikali dengan A. Oke, ini persamaan yang pertama. Sekarang kita lihat untuk M kecil. Ya. Acuan kita di tanah di sini. Berarti untuk M kecil dia juga akan bergerak ke kanan. Artinya sigma gaya yang ke arah kanannya, sigma gaya Fx-nya ya sama dengan M kecil dikali A. Lihat gayanya untuk yang M kecil ini ke kanan dia punya N2 ya, N2, kemudian yang ke kiri nggak ada. Nih N2 yang di sini miliknya yang besar ya. N2 yang ini miliknya yang besar. Maka yang kecil itu hanya punya gaya ke kanan N2 sama dengan M kecil kali A. Ini persamaan yang kedua. Kemudian perhatikan juga orang ini, pengamat ini akan mengamati benda M kecil itu tidak naik atau tidak turun. Artinya sigma Fy yang bekerja pada si benda kecil itu sama dengan 0. Berarti kita dapat F2 minus M kecil G sama dengan 0. F2 itu apa? F2 itu adalah mu N2 ya kan? Minus Mg sama dengan 0. Kita dapat persamaan yang ketiga seperti ini. Atau kita buka aja ya untuk mendapatkan nilai N2-nya. Berarti mu ini boleh juga ditulis dulu persamaan 3 lalu kita gabungkan nih 2 dan 3 kita kerjakan dulu supaya N2-nya hilang ya. Berarti persamaan 2 dan persamaan 3 kita langsung substitusi, berarti N2-nya diganti MA. Berarti mu MA itu sama dengan MG. Ya ini G-nya, MG-nya dipindah ke kanan, maka jadi positif. M-nya dicoret, berarti kita punya A-nya itu sama dengan G per mu. Oke, kita buat jadi persamaan yang keempat. Nah, berikutnya kita masukkan ke persamaan 1. Oke, di sini tadi mu-nya ada 2 ya, maka kita harus kasih indeks. Untuk yang F2 ini berarti kita pakai mu2, ya ini pakai mu2. Kemudian yang ini pakai mu1 sudah, betul ya. Berarti kita masukkan nih persamaan 4 ke persamaan 1. 4 masukin ke 1. Maka kita akan dapat F dikurang mu 1 dikali N1 min N2-nya sudah dapat yaitu M kali A sama dengan M besarnya kita tulis dikali A juga. Oke. Nah, kita udah dapat nilai A-nya ya. Oke, ada yang kelewat di sini ternyata kita belum nemu yang namanya N1. Oke, kurang satu persamaan lagi yang pada M besar ya. Kita tambahkan di sini untuk M besar. Sigma Fy-nya juga sama dengan 0 ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti N1 minus M besar G sama dengan 0. Maka kita dapat N1-nya sama dengan M besar kali G. Anggaplah ini persamaan 1A gitu aja ya. Karena ini satunya sudah kita tulis. Berarti N1-nya sama dengan M besar kali G. Masukkan di sini. F minus mu 1 M besar kali G minus M kecil dikali G per mu 2. Ingat A-nya adalah G per mu 2 sama dengan M besar dikali G per mu 2. Nah, secara matematis ini sudah ketemu jawabannya ya. F-nya sudah ketemu. Kenapa? Karena M besar diketahui, G diketahui, mu 1 diketahui, mu 2 diketahui. Kita rapikan dulu penulisannya. Jadi F-nya itu sama dengan G-nya kita keluarkan dulu nih. G kita keluarin dalam kurung. Yang kanan berarti M besar per mu 2 ditambah nih M kecilnya pindah kanan jadi positif, M kecil per mu 2 plus ini M mu 1 kali M besar. Nah, tinggal masukin angkanya. Berarti ini 9,8 dikali M besarnya tadi di data soal ada 4, M kecilnya 1 ya. M besarnya ada 4, M kecilnya ada 1. Ini berarti plus 1 dulu ya. Kita tulis dulu ini 4. Mu 1-nya itu mu 1 kerjanya di lantai itu 0,2 yang mu di balok dengan balok 0,5 ya. Jadi yang mu 1 di sini, yang mu 2 di sini. Oke, berarti 0,2 dan 0,5. Mu 1-nya 0,2, mu 2-nya 0,5. Oke, ini 0,5 dibagi dengan 0,5. Ini 0,2 dikali dengan M besarnya 4. Oke, kita tinggal hitung ya. 9,8 dikali 4 dibagi 0,5 itu 8, ditambah 1 dibagi 0,5 itu 2, berarti 10, ditambah 0,2 kali 4, berarti 0,8. Maka kita dapat nilai F-nya itu sama dengan 9,8 dikali dengan
10,8 ya. 8 tambah 2, 10,8. Oke, kita akan dapatkan hasilnya 105,84 ya. Kalau kita pakai 1 desimal berarti 105,8 Newton. Nah, ini jawabannya 105,8. Kita isikan di kotak di sini 105,8. Oke, sekarang kita akan konfirmasi apakah ini juga akan bekerja kalau kita menggunakan acuannya balok ya. Jadi perhatikan di sini kita harus tahu yang namanya gaya fiktif. Jadi kita pakai acuan balok. Acuannya adalah balok. Nah, kita anggap kalau kita pakai acuan balok itu artinya kita itu berada di dalam pengamatnya, itu ada di dalam balok sini. Ya, kita anggap pengamatnya ada di dalam balok di sini ya. Kita gambar kecil aja atau nempel di belakang aja nih. Pengamatnya ada di sini. Ya, maka karena acuannya ada di dalam balok, maka M kecil ini ya, ini ada A ke kanan, maka dia akan mengalami, M kecil ini akan mengalami yang disebut sebagai gaya fiktif. Nah, dia akan mengalami gaya fiktif. Nilainya berapa? Gaya fiktif itu nilainya sama dengan masanya dikalikan percepatan dari kerangkanya. Jadi sekarang kerangkanya balok ini. Kerangkanya balok ke kanan, maka dia akan dapat gaya fiktif tadi ya, nilainya masanya dikalikan dengan kerangkanya tetapi arahnya berlawanan. Oke, untuk yang lainnya sama, kita gambarkan gayanya itu sama ya. Jadi untuk M besar, dia akan punya M besar G di sini, M besar G, kemudian ada gaya normal 1, ada N1, kemudian tadi ada F1 ya di sini. Ada F1, kemudian untuk ini dia dapat M kecil G, kemudian ada F gesek 2, kemudian ada normal 2 ke kanan, kemudian di sini ada normal 2 juga arahnya ke kiri. Nah, yang membedakan di sini adalah si balok ini dapat gaya fiktif yang nilainya nih di balok ini dia akan dapat gaya fiktif ke arah kiri yang nilainya M kecil dikalikan dengan A. Jadi ada tambahan ini, gaya fiktifnya M kecil kali A. Ini yang kita sebut dengan gaya fiktif. Nah, berarti kalau acuan balok kita tinjau M besar ya, atau kita tinjau M kecil dulu boleh atau M besar dulu boleh, terserah ya. Kalau menurut orang yang ada di sini, oh kita masih kurang satu gaya lagi ya. Ada gaya F di sini ya. Oke, ini gaya F yang belum kita gambar. Oke, kita tinjau untuk mungkin M kecil dulu ya, biar gaya fiktifnya itu kepake ya. Jadi untuk M kecil, perhatikan orang ini akan melihat M kecil ini tetap diam ya, karena dia berada di dalam kereta yang sama. Maka M kecil ini akan diam. Maka dia akan punya sigma fx-nya itu sama dengan 0. Sigma fx-nya sama dengan 0 untuk M kecil. Oke. Maka kalau kita lihat sigma fx-nya 0 berarti kita punya N2 dikurang M kecil A ya. Ingat ini adalah gaya fiktifnya sama dengan 0. Maka kita punya N2 itu sama dengan MA. Kemudian kita akan lihat sigma FY-nya ya. Sigma F-nya juga 0 ya. Karena dia nggak bergerak naik atau turun. Berarti F2 minus MG sama dengan 0. Maka kita dapat F2-nya adalah mu 2 dikalikan N2 sama dengan MG. Ini langsung dipindah ruas. N2-nya kita gantikan, berarti mu 2 dikali MA sama dengan MG. Nah, kita dapat nilai A yang sama ya. Jadi A-nya sama dengan G dibagi mu 2. Ya, kita langsung dapat nilai A-nya. Sama kayak yang di atas tadi, kita dapat A-nya G per mu 2. Nah, berikutnya untuk mencari F-nya ini lebih mudah ya, karena kita sudah dapat nilai A-nya, maka untuk mencari F ini ya kita tinggal lihat keseluruhan sistem ya. Kalau kita lihat keseluruhan sistem berarti kan F dikurang dengan F1, kemudian ini N2 kan saling meniadakan nih, N2-nya saling meniadakan, kemudian F dikurang dengan F1, ada lagi yang gaya ke kiri, harusnya kan di sini ya, minus N2 plus N2, nih, ya, saling menghilangkan, minus N2 plus N2, ini harus sama dengan totalnya, jadi M besar plus M kecil dikali dengan A. Nah, ini kalau kita lihat keseluruhan sistem yang bergerak dengan percepatan A. Ya, jauh lebih singkat saya kira untuk metode yang ini. Ini N2-nya bisa kita coret. Terus kita akan pindah ruas, jadi F sama dengan M besar, kita tulis dulu, plus M kecil dikali A ditambah dengan F1. Berarti F-nya sama dengan M besarnya 4 tadi, plus M kecilnya itu 1 ya, kalau tidak salah tadi 1 dan 4 betul. Kemudian dikali A-nya,
9,8 tuh G per mu. A-nya adalah G dibagi mu, 9,8 per mu-nya mu2. Mu2 itu berarti yang di sini ya, yang di antar balok dengan balok ini. Berarti 0,2 ya, 0,5 maaf, 0,5 ditambah F1. F1 itu berarti mu1, F1 mu1 dikali N1. Sama dengan mu1, N1-nya adalah M1 kali G. M besar kali G ya, maaf. M besar kali G. Berarti mu1-nya itu 0,2. Ya, kita ganti ke sini. 0,2 dikali 4 dikali 9,8. Maka F-nya kita akan dapatkan nih 5 dikali 9,8 per 0,5 ditambah dengan, ini kita satuin dulu, 0,8 dikali 9,8. Kita hitung hasilnya 105,84 ya Newton. Apakah sama tadi? Ya, sepertinya sama ya, 105,84. Kalau kita bulatkan satu desimal 105,8 ya. Jadi poinnya di sini teman-teman bisa pilih menggunakan acuannya yang inersial atau acuan tanah, di sini kita sebut sebagai acuan yang inersial, atau bisa gunakan juga gaya fiktif. Kita menggunakan acuan yang balok. Untuk soal yang kedua seperti itu pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan dan sudut elevasi tertentu. Oke, jadi ini soalnya tentang gerak parabola atau gerak peluru ya. Perbedaan waktu ketika peluru mencapai ketinggian H1 untuk pertama dan kedua kalinya adalah 10 sekon. Sedangkan perbedaan waktu ketika peluru mencapai ketinggian H2 untuk pertama dan kedua kalinya adalah 6 sekon atau 6 detik ya. Di mana H2-nya lebih gede daripada H1. Nilai H2 min H1 sama dengan titik-titik meter. Oke, jadi kalau kita gambarkan nih maksud soalnya seperti ini. Jadi misalkan dia punya ada peluru ya, kita geser ke bawah. Ada gerak peluru, saya gambar dulu. Oke, seperti ini. Jadi dia ditembakkan dengan kecepatan awal V0 misalkan dengan sudut theta. Ya, maka di awal ini dia akan punya V0x yang nilainya tentu tetap karena ke arah kanan adalah GLB, dan yang ke arah atas dia akan punya V0y yang nilainya nanti berubah ya. Ini V0y, ini V0x. Nah, maksud dari soal tersebut adalah pada saat peluru mencapai ketinggian H1 untuk pertama dan kedua kalinya, itu beda waktunya 10 detik. Nah, kalau kita lihat gerak peluru itu kan ada dua posisi ya, yang dia akan punya ketinggian yang sama. Itu misalkan di sini nih, ini misalkan H1, maka kalau dia sudah lewat dari puncak, dia akan turun lagi, dia akan dapat ketinggian yang tingginya sama. Nah, di sini H1 juga. Nah, ini H1. Yang 10 detik itu adalah waktu yang diperlukan dari sini, dari H1 ini sampai di H1 yang berikutnya. Ternyata beda waktunya itu 10 sekon. Atau kita tulis saja delta T1 itu sama dengan 10 sekon. Nah, kemudian dia akan mencapai ketinggian H2, di mana H2-nya lebih tinggi daripada H1. Misalkan aja nih, H2-nya di sini nih. Nah, dia ada H2 di sini. Kemudian berarti di sini ada H2 lagi di sebelah kanan. Nah, ini ada H2 lagi. Oke ya, tingginya sama. Waktu yang diperlukan untuk H2 yang pertama kali dan yang kedua kali kita sebut delta T2. Nilainya adalah berapa di sini? 6 sekon. Nah, pertanyaannya perbedaan tinggi antara H1 dan H2 itu berapa ya? H2 min H1 itu ini berapa ini? Nilai delta H-nya ya. Kita sebut aja delta H, yaitu H2 min H1. Oke, kita akan cari H2 min H1. Kita akan cari dengan menganalisis apa? Ya pakai gerak parabola aja, karena kasusnya di sini adalah parabola ya. Jadi yang pertama kita akan cari H1 dulu nih. Kalau kita lihat persamaan parabola ya, untuk arah sumbu Y atau vertikal itu kan geraknya GLBB ya. Kalau arah vertikalnya kan GLBB. Maka untuk H-nya itu kita akan punya persamaan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Oke, seperti ini ya. Jadi V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan untuk H-nya. Nah, di sini kalau misalkan dia menempuh jarak H1, ya tinggal gantikan aja H1. Berarti H1 itu sama dengan V0Y dikali T min setengah G. T-nya apa? T1 kuadrat. Kita berarti perlu waktu yang diperlukan untuk mencapai H1 ke sini dan H1 sampai yang kedua ini. Berarti kita harus mencari nilai dari waktunya, T-nya. Perhatikan persamaan itu. Persamaannya adalah persamaan parabola atau persamaan kuadrat ya. Maka kita susun ulang aja nih. Dari persamaan ini kita bisa buat nih, pindah ruas ke kiri biar rapi, jadi setengah
G T1 kuadrat, ya pindah ke kiri jadi minus V0Y kali T1 kali T1 ya, plus H1 sama dengan 0. Ya, jadi persamaannya kita pakai persamaan yang ini. Nah, kita akan cari nilai T-nya. Caranya gimana? Ya, karena itu persamaan kuadrat, kita cari solusi dari persamaan kuadrat itu. Tentunya kita nggak bisa menggunakan pemfaktoran, kita harus memakai rumus ABC ya. Jadi di sini kita akan selesaikan dengan menggunakan ABC formula atau rumus ABC formula. Berarti nilai T1-nya berarti sama dengan rumusnya minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Ini X1 2-nya. Kalau kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, solusinya seperti ini kalau pakai ABC formula. Berarti minus B. Minus B itu berarti minus V0Y ini. Ini A-nya adalah setengah G, ini A, B-nya adalah minus V0Y, C-nya adalah H1. Berarti kita dapat minus B berarti V0Y plus minus akar dari B kuadrat. Berarti minus V0Y dikuadratkan ya V0Y kuadrat. Min 4AC. 4 dikali A-nya adalah setengah G dikali C-nya adalah H1 per 2A. 2A-nya berarti 2 dikali setengah G. Berarti sama dengan G ya nanti ya. Kita coret di sini. Kita rapikan berarti ini jadinya V0Y plus minus akar dari V0Y kuadrat min 2GH1. 2GH1 per G. Ya, per G. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Di sini kan tandanya ada plus, ada minus ya. Nah, artinya apa? Kalau untuk mencapai titik yang lebih jauh di sini, kita pakai yang plus di sini. Pakai yang plus. Kalau untuk mencapai yang di sini kan lebih singkat waktunya. Kita pakai yang min. Ya, berarti T1-nya 1 pakai plus, 1 pakai min. Artinya kalau T1-nya kita yang pakai plus ini, pakai yang solusi plus, dia waktu yang diperlukan dari posisi awal sampai ke yang ini. Sampai ke yang, nah di sini ya, posisi ini. Karena dia lebih lama, waktunya besar. Kemudian untuk yang menggunakan min kan lebih singkat ini. Min itu kan lebih, berarti V0-nya dikurangi, maka nilainya lebih kecil. Berarti waktu yang diperlukan dari posisi awal sampai sini. Nah, berarti maksudnya plus minus itu seperti itu di soal itu ya. Berarti kita punya T1-nya, yang pertama kita punya V0Y plus akar, ya akarnya isinya sama, nggak saya tulis lagi ya, kelamaan, per akar per G. Kemudian ada lagi T1 yang kedua, itu sama dengan V0Y min akar per G. Nilai akarnya berapa? Nilai akarnya nih, kalian tulis lagi aja ini, segini. Dalam akar ini, ditulis lagi di sini ya. Oke, tulis. Nah, seperti itu. Biar lebih singkat. Nah, di sini kita punya nih selisih waktu yang diperlukan dari yang pertama, posisi pertama ke posisi kedua di sini. Itu nilainya 10 sekon. Di soal sudah disebutkan 10 sekon. Berarti 10 sekon itu, ya 10 sekon itu berarti nilainya sama dengan 10. Itu sama dengan yang besar ini, T1 yang anggap aja posisi A ya. Ini posisi B ini. Oke, kita kasih nama aja ya, biar lebih jelas. Ini posisi yang A. Ini yang posisi B. Berarti T1 untuk posisi A itu, oh maaf, kebalik ya. Berarti A-nya yang lebih singkat. Yang lebih singkat itu yang minus, ini yang A, ini yang B gitu. A-nya yang lebih singkat. Ini yang A, ini yang B. Berarti 10 sekon itu T1 untuk B, jadi V0Y per G ditambah akar per G, ya, akarnya masih sama. Kita karena mau mengurangkan biar nggak ribet ya, akarnya masih sama isinya ini. Nanti teman-teman ganti aja. Kemudian dikurangi yang ini V0Y per G ya, kita bagi satu-satu biar kepecah ini pecahannya, minus akar per G. Ya. Nah, perhatikan di sini V0Y-nya hilang kan? Ini plus V0Y, ini minus V0Y. Kemudian bentuk yang akarnya jadi dua kali. Ini min, ini plus, min, kena min lagi. Maka 10 itu sama dengan akar per G plus akar per G. Ini sebenarnya penulisannya kurang tepat ya. Cuma untuk mempersingkat aja. Ini akarnya isinya masih sama ya. Berarti jadi dua kali kan. Berarti sama dengan 2 akar per G. 2 akar per G. Akarnya isinya V0Y kuadrat tuh yang warna merah. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini baru kita gantikan. Berarti
di hasil ini kita dapat 10 itu sama dengan 2 akar V0Y kuadrat minus 2GH1 per G. Ya, per G, kan akarnya isinya ini kita bagi dengan G. Oke, ini dapat persamaan yang pertama ya. Atau kita bagi angka 2-nya dengan 10 dapat 5 ya. Berarti 5G sama dengan akar V0Y kuadrat minus 2GH1. Oke, udah ya. Kita dapat persamaan ini. Nah, berikutnya untuk menempuh yang ketinggian H2 itu pasti caranya sama persis. Membedakannya hanya nilai H-nya, yaitu diganti H2. Maka kita nggak usah menghitung ulang. Ya, untuk T2-nya kita pasti juga akan dapatkan ini. Jadi, untuk T2 ya, kita pakai warna yang biru. Untuk T2-nya kita juga akan dapat persamaan yang sama. Yang membedakan hanya nilai H-nya diganti H2. Ya, berarti delta T2-nya kita akan dapatkan itu sama dengan 2 akar V0Y kuadrat minus 2G H2 per G gitu ya. Membedakannya cuma itu aja yang H2-nya. Kalau ini kita pakai H1, di sini pakai H2 karena caranya sama. Nah, delta T2-nya di soal diketahui yaitu 6 ya. Delta T2-nya 6. Waktu yang diperlukan dari posisi H2 yang pertama kali ke posisi H2 yang kedua kali ini di sini. Waktunya dari sini ke sini itu selang waktunya 6. Berarti 6 itu adalah 2 dikali dengan akar dari V0Y kuadrat min 2GH2 dibagi dengan G. 2-nya kita coret dengan 6 dapat 3. Atau kita punya 3G sama dengan akar V0Y kuadrat minus 2G H2. Oke, ini persamaan kita yang kedua. Nah, yang akan kita cari itu adalah nilai dari H2 min H1 ya. Caranya gimana? Kita tinggal kurangkan aja ini persamaan ya. Kan ini persamaannya identik nih. Bentuknya sama persis. G V0Y kuadrat 2GH. G V0Y kuadrat 2GH. Maka kita tinggal selesaikan dua persamaan ini. Ya, untuk menyelesaikannya terserah ya menggunakan cara apa. Kalau saya kita akan kuadratkan masing-masing ya. Biar akarnya hilang kita kuadratkan. Berarti kan yang ini jadi 25G kuadrat. Ya ini kita kuadratkan. Berarti 25G kuadrat sama dengan V0Y kuadrat minus 2GH1. Kemudian yang ini kita kuadratkan juga. Jadi 9 ya. 9G kuadrat. Oke, sama dengan V0Y kuadrat minus 2GH2. Ya, jadi ini kita kuadratkan 9, kuadratkan 25, kemudian akarnya hilangin aja. Nah, ini V0Y-nya bisa kita eliminasi, kurangin aja. Ya, berarti V0-nya habis, kemudian yang ini tinggal 25 dikurang 9, berarti 16G kuadrat. Sama dengan V0-nya habis, berarti ini minus 2GH1, min kena min, jadi plus 2GH2. Nah, sudah dapat ya. Berarti kita coret G-nya 1 atau disederhanain dulu ya. Berarti 16G kuadrat sama dengan dibalik 2G dalam kurung yang positif H2 min H1. 2G H2 min H1 betul ya. G-nya coret. Nah, kita kan mau mencari H2 min H1 atau delta H ini. Berarti H2 minus H1 itu sama dengan 16G dibagi 2. 16G per 2 atau sama dengan 8 kali G atau nah dimasukkan nilai numeriknya terakhir ini 8 dikali G ini coret dapat 8 ya, berarti sama dengan 8 dikali 9,8, maka kita dapat nilai delta H-nya 78,4 ya, 78,4 meter. Oke, sangat tinggi ya. Oke, seperti itu. Seperti biasa lagi, saya ingatkan lagi untuk angkanya, tolong teman-teman cek lagi ya. Gunakan kalkulator sendiri-sendiri supaya nanti bisa memverifikasi apakah hasilnya ini betul atau salah secara numerik ya. Kalau caranya atau idenya, teman-teman bisa pakai ide yang saya bahas di soal ini. Atau kalau punya ide lain juga lebih bagus bisa diaplikasikan asalkan tidak menyalahi hukum fisikanya. Oke, seperti itu kedua atau bagian kedua dari pembahasan soal simulasi KSN Fisika tahun 2022 ini.
Kita sudah bahas 3 soal di bagian kedua ini. Semoga soal-soal ini menambah ide dan wawasan teman-teman dalam belajar mempersiapkan OSN Fisika untuk tahun mendatang dan tahun ini juga. Oke, tetap semangat, masih ada waktu untuk mempersiapkan dengan baik dan semoga sukses untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.